Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 1, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas cinta kasih-Mu bagi kami di sepanjang hidup kami. Teristimewa saat ini kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Taruh bagi kami hikmat, kuasa-Mu dan pengertian-Mu bagi kami ya Tuhan Allah, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi biarlah firman Tuhan menjadi bagian yang realita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Efesus pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6 dengan perikop pembacaan kekayaan orang-orang yang terpilih. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di sore hari ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, maka tema kita di hari ini, kasih karunia Allah bagi kita. Tema kita, kasih karunia Allah bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus hendak memperlihatkan kepada kita lewat bagian firman Tuhan ini tentang kesatuan gereja di dalam Kristus, untuk memberikan semangat kepada orang-orang Kristen dan untuk mendorong agar mereka berdiri tegak dalam berbagai pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus telah memilih gerejanya, yaitu persekutuan orang-orang percaya, untuk menjadi miliknya sebagai orang kudus dan tak bercacat. Pilihan Allah itu merupakan inisiatif dan rencana Allah sejak semula. Allah sendiri merencanakan itu tanpa pengaruh dari manusia sedikit pun. Di sini lewat pembacaan kita, Paulus hendak menekankan penetapan Allah itu, karena bagi sebagian kalangan Yahudi di dalam jemaat meyakini bahwa mereka mampu memperoleh keselamatan asalkan mereka melakukan perintah hukum Taurat. Bapak Ibu, kita bisa baca dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Bahkan orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, dengan sendirinya layak diselamatkan. Dalam hal ini, Paulus ingin menegaskan bahwa keselamatan itu merupakan rencana dan pemberian Allah, bukan hasil jerih-lelah atau upaya manusia. Sekali lagi Bapak Ibu, Paulus menekankan atau Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu merupakan rencana dan pemberian Allah, bukan hasil jerih-lelah atau upaya manusia. Sehingga Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh Allah, kita telah menerima kasih karunia-Nya, kita telah menerima anugerah-Nya. Itu semua berasal daripada Allah. Oleh sebab itu, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, maka hari ini Bapak Ibu dan saya, mari kita belajar mensyukuri anugerah, pengampunan dan keselamatan Tuhan bagi kita. Allah telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita mensyukuri pengampunan dan keselamatan Tuhan bagi kita.
Karena hidup kita ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena saya kuat lalu saya hidup, tidak. Tetapi Bapak Ibu dan saya ketika kita hidup, ini karena anugerah, ini karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, maka haruslah dipersembahkan sungguh-sungguh hidup. Hidup kita hendak kita persembahkan sungguh-sungguh kepada Allah. Karya dan penyelamatan Allah telah dianugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu karya dan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Segala perbuatan kita mesti kita usahakan untuk berkenan kepada Allah sesuai kehendak dan kebenarannya. Hidup kita hendaknya menjadi anugerah atau berkat bagi sesama, bukan menyusahkan mereka. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu dan saya kita hidup, marilah senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita telah menerima anugerah keselamatan yang datangnya daripada Allah. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kebenaran firman-Mu telah disampaikan kepada kami. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami percaya sungguh kepadamu, anugerah keselamatan itu telah diberikan kepada kami. Maka sebagai umat kepunyaan-Mu, kami terus mengucap syukur kepadamu. Berkatilah semua kami ya Tuhan Allah yang telah mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavo Sukacita di hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan dalam kehidupan kami, sehingga siang dan malam kami selalu merenungkan firman-Mu dan melakukan tita-tita Tuhan di setiap kehidupan kami. Berkati semua kami yang mendengarkan firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom.